Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, anak-anakku sekalian, yaitu pelajaran 4 dalam PKAI, yaitu dengan perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang berikutnya yaitu Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu diriwayatkan oleh Baihaqi, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Maksudnya apa? Apabila orang tua itu senang, rela, berarti Allah juga rela. Apabila orang tua itu murka atau marah, berarti Allah juga marah kepada orang anaknya. Nah, karena apa? Kalau kita lihat bahwa orang tua itu yang mendidik kita, yang membesarkan kita, yang merawat kita. Andaikan tidak ada orang tua kita, kita tidak akan bisa seperti saat ini. Maka kita jangan sampai membuat orang tua kita itu marah atau murka. Itu. Nah, kalau orang tua kita murka atau marah, jadi Allah ikut marah juga kepada kita. Maka kalau orang tua itu senang kepada kita, cinta kepada kita, Allah pun begitu. Allah akan mencintai kita juga. Itu. Nah, ini di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Ini potongan ya, dipotong yang terakhir di ayat ke-14. Anishkurli wali walidaika ilaikal masir. Artinya, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah, kepada Allah, kembalimu. Jadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua. Karena apa? Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, makhluk semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua, kita juga yang menciptakan adalah Allah. Maka kita harus bersyukur, kita diberikan nikmatan, diberi kesehatan, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada kedua orang tua, karena berkat jasanya orang tua kita bisa seperti ini, bisa hidup, bisa bersekolah, bisa pandai, bisa apapun, itu adalah berkat orang tua juga, jasa orang tua. Maka kita harus membalas budi kedua orang tua kita dengan berterima kasih. Itu bagaimana berterima kasih? Nah, berterima kasih kepada orang tua, kita harus beradab. Beradab itu bertingkah laku kepada orang tua yang bagaimana, yaitu kita harus hormat dan patuh atas segala perintahnya. Ini ya, hormat dan patuh atas segala perintahnya. Perintahnya apa saja yang diperintahkan kepada kita, kita harus nurut kepada orang tua apapun. Nah, kecuali kalau disuruh untuk maksiat, untuk membunuh orang, itu boleh,
boleh menentang. Tetapi selain itu misalkan, nah ini belikan cabai ke tetangga sebelah, ke toko sebelah, itu harus ikut, harus patuh itu. Nah ini tolong eh, belikan makan nasi bungkus, ya harus harus nurut itu ya. Nah itu, terus kemudian berkata yang lembut. Nah ini anak-anak yang sering juga tidak berkata lembut. Berkata lembut itu berkata yang sopan, terkadang berteriak-teriak memerintah orang tua itu kan. Nah itu tidak boleh, itu kurang adab, itu kurang akhlak, kurang bagus adabnya ya. Berkata yang lembut, apalagi kalau bisa, kalau boso Jawa nih ya, apa namanya, boso nggih mboten, itu kalau kalau bisa. Kalau tidak bisa seperti itu ya, yang berkata yang lembut, iya Bu, iya Bapak, gitu. Tidak boleh berteriak-teriak, bentak-bentak, apalagi seperti itu tidak boleh itu ya. Itu terus kemudian yang ketiga yaitu membantu orang tua. Membantu orang tua yang bagaimana? Banyak sekali sebenarnya, kita nggak usah sampai diperintah ya, kita harus membantu orang tua. Misalkan pagi pagi hari kita bangun tidur ya, kita beresi semua tempat tidur biar jadi rapi lagi seperti semula. Itu nggak usah diperintah, itu diberlakukan sendiri. Itu sama dengan juga sudah membantu orang tua. Terus kemudian menyapu rumah, membersihkan halaman, mencuci bajunya sendiri gitu ya. Bajunya sendiri itu sudah membantu orang tua, meringankan bebannya orang tua itu. Terus selanjutnya yang keempat itu mendoakan. Nah, baik kalau orang tua itu masih hidup, kita doakan semoga orang tua kita selalu sehat, orang tua kita selalu kuat, orang tua kita tidak terkena penyakit dan sebagainya. Selamat di dunia, selamat nanti di akhirat. Kalau sudah meninggal bagaimana orang tua kita? Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita ya membacakan doa-doa untuk keselamatan orang tua kita yang ada sudah di kuburnya, membaca surat Fatihah, membaca surat Ikhlas setiap hari. Itu dibacakan, didoakan supaya orang tua kita yang ada di makam, di kuburan itu diberi nikmat kubur gitu. Gitu ya. Eh, Sekian dulu dari Pak Agus. Kita akan apa namanya, lanjut lagi di minggu depan. Semoga ini dulu ada manfaatnya. Kita lakukan sebisa mungkin, kita latih sedini mungkin. Oke, sekian dulu dari Pak Agus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.